Makanya ketika seseorang bilang, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, seringkali itu bukan cinta, itu ketergantungan emosional. Kalian pernah nggak pingin pastiin semuanya? Aku harus tahu dia bakal kemana. Aku harus tahu perasaannya gimana. Kierkegaard bilang, itu bukan cinta, itu kontrol. Sejak awal peradaban Islam, cinta yang gak memiliki itu udah difahami sebagai transformasi jiwa. Aku dijadikan mencintai wanita dan wewangian, dan dijadikan penyejuk mataku dalam sholat. Hai people, ketemu lagi di program Meme Mendekat Merapat with Indonesia, edisi Ramadan. Kalian pernah berpikir gak sih, cinta itu kenapa selalu ingin memiliki? Sejak awal peradaban, manusia itu punya satu dorongan yang sama. Kalau ia mencintai sesuatu, ia ingin memilikinya. Ingin memastikan, mengikat, mengamankan. Bukan cuma pasangan, tapi anak, sahabat, status, bahkan pengakuan. Seolah-olah cinta tanpa kepemilikan itu ancaman. Tapi aku mau tanya nih satu hal hari ini. Dan aku mau kalian pegang pertanyaan ini sampai akhir. Bukannya kenapa kita ingin memiliki, tapi kenapa kita takut kehilangan? Karena dua pertanyaan itu kelihatannya sama, tapi akarnya beda banget. Dan jawaban dari pertanyaan kedua itu yang bakal mengubah cara kalian memandang cinta. Jadi, cus, kita bongkar dari 3 sudut sekaligus. Psikologi, filsafat, dan Islam. Otak kalian tidak bisa membedakan cinta dan candu, oke? Sebelum masuk yang berat-berat, aku mau kasih kalian beberapa fun fact psikologi dulu nih. Dijamin bikin kalian mikir ulang soal cinta. Fun fact pertama, pada tahun 2005 terdapat penelitian neuropsikologi dari Helen Fisher yang nunjukin bahwa fase jatuh cinta mengaktifkan ventral tegmental area, yaitu bagian otak yang sama aktifnya saat seseorang mengkonsumsi kokain. Artinya, secara biologis jatuh cinta bekerja seperti candu. Itulah kenapa kalian ngerasain susah lepas, jadi obsesif, gelisah kalau nggak dibales, dan ngerasa dunia itu runtuh kalau diabaikan. Itu bukan lebay, itu otak kalian yang lagi high. Fun fact keduanya guys, dalam Journal of Neurophysiology ditemukan bahwa rasa patah hati mengaktifkan dorsal anterior cingulate cortex, yaitu area yang sama aktifnya saat tubuh merasakan nyeri fisik. Jadi ketika orang bilang, ini sakit banget, itu bukan dramatisasi, itu neurologis, di mana otaknya beneran ngerasain sakit. Lalu fun fact ketiga, ada attachment theory dari John Bowlby pada tahun 1969. Manusia dengan anxious attachment lebih mungkin mencintai dengan kecemasan dibandingkan dengan ketenangan. Mereka nggak cuma takut kehilangan orangnya, mereka takut kehilangan stabilitas diri. Makanya ketika seseorang bilang, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, seringkali itu bukan cinta, itu ketergantungan emosional. Dan ketergantungan bukan tujuan cinta. Dari 3 fakta awal tadi, kita perlahan masuk ke dunianya para filsuf. Yang pertama, Søren Kierkegaard. Filsuf asal Denmark, abad ke-19 ini bicara tentang cinta sebagai leap of faith. Menurut dia, cinta sejati nggak menjamin kepastian. Ia justru menuntut keberanian untuk mencintai tanpa kontrol penuh atas hasilnya. Kalian pernah nggak pingin pastiin semuanya? Aku harus tahu dia bakal kemana. Aku harus tahu perasaannya gimana. Kierkegaard bilang, itu bukan cinta, itu kontrol. Sedangkan Erich Fromm dalam The Art of Loving pada tahun 1956 berkata, love is not primarily a relationship to a specific person. It is an attitude, an orientation of character. Cinta bukan kepemilikan terhadap satu orang. Ia adalah kualitas jiwa. Artinya, orang yang gak pernah belajar mencintai dengan bebas akan terus mengulang pola yang sama, siapapun orangnya. Di lain sisi,
Viktor Frankl pernah bilang bahwa makna hidup nggak ditentukan dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita merespons kehilangan. Dan filsafat barat akhirnya sampai ke satu kesimpulan yang sama. Kepemilikan bukan esensi cinta, melainkan transformasi batinlah esensinya. Ada satu juga fakta menarik, ternyata cinta itu punya sejarahnya loh guys. Nah ini dia bagian favoritku. Karena sejarah nunjukin sesuatu yang sering kita lewatin. Di sejarah pertama, ada kisah Qais dan Laila di abad ke-7 yang sering kalian kenal sebagai kisah cinta tragis, sebenarnya bukan cuma cerita romantis loh. Dalam literatur Arab klasik, kisah ini sering ditafsirkan sebagai simbol cinta manusia kepada sesuatu yang tak terjangkau. Bahkan para sufi menariknya ke arah mistik sebagai gambaran kerinduan jiwa kepada Allah. Artinya, sejak awal peradaban Islam, cinta yang gak memiliki itu udah difahami sebagai transformasi jiwa, bukan kekalahan. Lalu sejarah kedua, Dante menempatkan Beatrice sebagai pemandu menuju surga dalam Divine Comedy. Beatrice bukan sekedar perempuan yang ia cintai, ia jadi simbol cahaya ilahi. Cinta yang tak memiliki, naik tingkat jadi spiritualitas. Dan fakta sejarah yang terakhir, Plato dalam Simposium menyebutkan cinta sebagai tangga menuju bentuk keindahan yang lebih tinggi. Cinta fisik hanyalah tahap awal menuju cinta pada kebenaran dan kebaikan. Jadi bahkan sebelum Islam datang, pemikir-pemikir besar udah nyadar, cinta bukan tujuan akhir, ia adalah jalan. Islam, cinta, takdir, dan batas hati. Sekarang kita masuk ke yang paling dalam. Islam gak menolak cinta kalian. Islam mengakui cinta sebagai fitrah. Rasulullah SAW bersabda, "Aku dijadikan mencintai wanita dan wewangian, dan dijadikan penyejuk mataku dalam sholat." Hadis riwayat An-Nasai. Perhatikan kalimatnya. Beliau mengakui cinta kepada wanita, tapi penyejuk mata tertingginya tetap sholat. Dan beliau juga bersabda, tidak ada yang lebih pantas bagi dua orang yang saling mencintai selain menikah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Islam mengakui cinta, mengarahkan cinta, tapi juga mengajarkan batas. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ketahuilah, jika seluruh umat berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali apa yang telah Allah tetapkan." Artinya satu hal yang berat. Takdir tidak bisa dilawan oleh keinginan memiliki. Rasulullah SAW kehilangan dan tidak kehilangan arah. Ini bagian yang bikin aku selalu berhenti sejenak setiap kali bacanya. Ketika Khadijah wafat pada tahun 619 Masehi, Rasulullah SAW kehilangan bukan cuma satu hal, pasangan hidup, sahabat terbaik, penopang ekonomi, penentram jiwa. Tapi nggak ada riwayat bahwa beliau memprotes takdir. Beliau merasakan duka, tapi tidak kehilangan arah. Kenapa? Karena pusat orientasi beliau bukan di Khadijah. Pusatnya adalah Allah. Dan ini yang membedakan cinta sebagai ibadah dengan cinta sebagai ketergantungan. Al-Baqarah ayat 165 memperingatkan kita soal mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Bukan berarti kita nggak boleh mencintai manusia, tapi jangan sampai manusia jadi pusat eksistensi kita. Ada fakta penting juga nih, dalam perjanjian Hudaibiyah 628 Masehi, kaum muslim ngerasa kehilangan dan dirugikan. Tapi Allah turunkan surat Al-Fath, menyebut peristiwa yang tampak seperti kekalahan itu sebagai kemenangan. Dalam Islam, sesuatu yang terlihat seperti kehilangan bisa jadi kemenangan yang belum kita fahami saat itu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah 216. Termasuk kehilangan cinta. Ibnu Qayyim berkata, siapa yang mencintai sesuatu selain Allah dengan cinta yang menguasai hatinya, maka ia akan disiksa oleh apa yang ia cintai. Bukan karena cintanya yang salah, tapi karena cintanya, tapi karena orientasinya yang salah. Psikologi dan Islam bilang hal yang sama. Nah, ini bagian yang bikin aku excited banget pas nulis ini.
Psikologi nyebut secure attachment sebagai kondisi di mana seseorang bisa mencintai tanpa kehilangan identitas. Islam menyebutnya tawakal. Psikologi bilang stabilitas harus dibangun dari dalam diri. Islam bilang stabilitas dibangun dengan menggantungkan hati kepada Allah. Dan ini bukan kebetulan aja. Dalam Journal of Positive Psychology nunjukin bahwa individu dengan keyakinan spiritual yang kuat punya resilience lebih tinggi setelah kehilangan romantis. Artinya, tauhid bukan hanya konsep teologis, ia juga proteksi psikologis. Ketika sandaran tertinggi kalian adalah Allah, maka manusia nggak lagi jadi pusat eksistensi. Kalian bisa mencintai tanpa menuhankan. Dan disitulah cinta jadi lebih sehat. Definisi baru cinta. Mungkin selama ini kita nggak menderita karena cinta. Kita menderita karena kita tuh pingin memastikan hasilnya, ya nggak? Padahal hidup nggak pernah menjanjikan kepemilikan kan? Ia hanya menjanjikan perjalanan. Cinta nggak harus memiliki, karena memiliki adalah kebutuhan ego. Sedangkan cinta sejati adalah kemampuan jiwa untuk memberi tanpa harus menguasai. Dan dalam Islam, yang benar-benar milik kita hanyalah hubungan kita dengan Allah. Manusia hanyalah titipan, dan titipan suatu hari bisa kembali. Tapi hati yang bergantung kepada Tuhan tidak pernah benar-benar kehilangan. Jadi setelah perjalanan panjang hari ini, psikologi bilang, cinta yang sehat lahir dari jiwa yang utuh, bukan dari ketakutan kehilangan. Filsafat bilang, cinta bukan tujuan. Ia adalah jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Islam bilang, cinta yang paling aman adalah cinta yang berpusat pada Allah. Dan ketiganya bilang hal yang sama. Kamu gak perlu memiliki untuk benar-benar mencintai. Mungkin selama ini kalian sudah capek banget mempertahankan sesuatu yang emang bukan milik kalian. Mungkin udah saatnya melepas. Bukan karena nyerah, tapi karena kalian cukup percaya sama rencana Allah. Yang paling berat adalah belajar bahwa kita gak pernah benar-benar memiliki siapapun. Dan justru di situ kebebasan yang sesungguhnya dimulai. Makasih udah nonton sampai habis. Stay conscious, stay grateful. Sampai jumpa di episode berikutnya.